Oke Ulfa, kali ini kita bakal ngeliat video edukasi lagi, animasi edukasi lagi. Kali ini dari YouTube-nya Neutron. Bukan, itu Jimmy. Got a blast. Ya, animasi edukatif juga. Dan kita bakal ngeliat seperti biasa dari yang terpopuler. Tuh, apakah vape lebih baik? Janganlah, jangan yang vape. Oke, yang mana yang pengen kita lihat? Vape, pornografi, dampak makanan pedas. Makanan beras boleh. Oke, bagaimana kita tahan makan makanan pedas? Let's go. Berapa banyak di antara kalian yang suka dengan makanan pedas? Karena kita tinggal di Indonesia dengan berbagai macam hidangan termasuk yang pedas-pedas, Iya, mungkin akan lebih tepat cabai. kalau pertanyaannya adalah seberapa banyak di antara kalian yang tidak suka dengan makanan pedas? Apakah kalian pernah heran bagaimana satu orang merasa seperti mulutnya terbakar hanya dengan sedikit rasa pedas, bahkan bisa sampai menangis? Tetapi di samping kalian ada satu orang yang mengunyah makanan Bisa siapa super ya? pedas namun dengan muka yang sangat datar. Kira-kira bagaimana ya tubuh kita bereaksi terhadap makanan ini? Kayak gitu. Apa suka cabai? Makan pedas langsung keringetan, ada dikit. Aku juga ada. Coba kita pikir, kenapa mereka yang berasal dari beberapa negara tertentu seperti India, Meksiko, atau bahkan negara Indonesia sangat tahan terhadap makanan pedas? Apakah ada hubungannya dengan lokasi geografisnya? Rempah-rempahnya Atau banyak. singkat kata kita mempunyai gen yang unggul? Bukan. Kemampuan memakan hidangan pedas dipelajari secara bertahap selama kita tumbuh dewasa. Dengan kata lain, dibiasakan sejak kecil sehingga semakin lama semakin tahan. Tetapi, apakah Wadidaw. itu berarti mereka yang tidak terlatih tidak akan bisa makan pedas? Tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Coba kita lihat mekanisme di balik merasakan kepedasan di mulut kita. Rasa pedas yang kita rasakan datang dari chili peppers atau cabai yang mengandung suatu zat kimia bernama capsaicin atau Capsaicin. capsaicin. Sebenarnya, tidak ada reseptor di lidah kita yang ditugaskan untuk bertahan dari molekul capsaicin. Tapi, kenapa kita masih merasakan pedas? Diketahui bahwa suatu reseptor bernama transient receptor potential vanilloid 1 atau TRPV1 yang berada di mulut kita mempunyai fungsi utama yaitu memberitahu otak kita apabila kita memakan sesuatu yang panas. Namun, molekul capsaicin di cabai mengelabui reseptor-reseptor tersebut dan mengirimkan informasi ke otak kita seakan apa yang kita makan adalah sesuatu yang panas. Maka dari itu, kita mulai berkeringat, mata mulai berair, bahkan hidung pun mulai meler. Walaupun belum sepenuhnya baru membuktikan, tahu. beberapa orang dipercaya mempunyai TRPV1 lebih sedikit dari yang lain, sehingga tidak terlalu bereaksi terhadap cabai dibanding mereka yang mempunyai TRPV1 lebih banyak. Mereka pun bisa lebih tahan dengan makanan pedas walaupun tidak dibiasakan. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa rasa panas yang bertahan di lidah kita adalah akibat dari respon tubuh kita yang lambat dalam menyingkirkan efek dari capsaicin. Minum air pun tidak akan berpengaruh karena yang bisa menyingkirkannya salah satunya adalah yang berlemak seperti susu. Mungkin lain kali kalian memakan makanan yang terlalu pedas, kalian bisa ingat bahwa itu hanyalah lidah kalian yang sedang mengelabui otak. Bagaimana menurut kalian? Pantesan emang Apakah lidah kalian doang ya? suka membahas fakta-fakta seperti ini? Video kali ini didukung oleh Gado, channel YouTube yang memberikan perspektif terhadap budaya Indonesia, terutama dari mata warga negara luar. Yuk, subscribe ke channel mereka sekarang juga. Gado. Beberapa orang beranggapan bahwa makanan pedas dapat Oh, iya. menyebabkan appendicitis. Apakah kalian salah satu yang berpikir seperti itu? Iya, Kita bukan. bahas di video berikutnya ya. Oke. Maksudku adalah itu kan pedas apa ya? Zatnya itu cuma ngelabuin mulut. Ngelabuin mulut. Tapi kenapa kalau misalkan nyampe perut ada yang sampai panas Itu banget? tadi next video ini. Oh, itu ya. Yang usus. Pernah kau bertanya-tanya apa saja yang harus dilakukan untuk membuat video sekelas Neutron? Adalah itu. Oh iya. Didn't know most of these things before. Totally the info we need for our next spicy food video. No Mantap. sambal no makan. Emang Indonesia. Iya, no sambal no life. Oke, yang tadi udah. Kita mau lihat apa lagi? Next videonya tadi nggak ada ya. Dia lanjut ke tentang kayak kalau makan pedas apa ngaruhnya di usus gitu. Bener nggak penyakit yang usus itu? Oke, coba kita cek. Mau dicek? Oke. Appendicitis. Usus buntu dan makanan pedas. Let's go. Apakah kalian sudah lihat video sebelumnya? Kalau sudah, seharusnya kalian sekarang mengerti sebagian dari pengaruh makanan pedas terhadap badan kita. Di akhir video, kami menunjukkan bahwa banyak yang masih berpikiran bahwa makanan pedas bisa menyebabkan usus buntu atau appendicitis. Tetapi, apakah benar demikian?
Mantap ya intronya. Neuron. Coba kita lihat dulu apa yang sebenarnya dimaksud dengan appendicitis. Appendicitis adalah inflamasi atau bisa dilihat juga sebagai suatu blokir di appendix tubuh kita. Ada beberapa penyebabnya seperti infeksi ataupun karena tumor, parasit, bahkan benda asing seperti batu. Tapi sebenarnya apa sih appendix itu? Appendix adalah tonjolan seperti jari yang ada di intestin kita yang sampai sekarang dianggap vestigial atau tidak mempunyai fungsi apapun bagi tubuh. Lalu, kenapa cabai dianggap sebagai penyebab appendicitis yang dapat membuat kita merasa sangat kesakitan? Banyak yang percaya bahwa biji-bijian pada cabai yang kita konsumsi tersangkut di Nyangkut. appendix hingga menyebabkan appendicitis. Tetapi sejauh ini tidak ditemukan adanya korelasi yang kuat di antara keduanya. Nyeri yang kita rasakan pun datang dari blokir di appendix yang akhirnya menyebabkan inflamasi. Sebelumnya, kita perlu tahu bahwa appendix sendiri merupakan rumah bagi banyak bakteri, namun dalam jumlah normal. Jika terjadi blokir, mereka akan semakin berkembang, menyebabkan inflamasi, memberi kita rasa nyeri, hingga appendix kita tidak cukup kuat untuk menampung pus yang menumpuk dan bocor ke daerah peritoneum. Hasilnya, rasa nyeri yang sangat intens pada abdomen. Memang terlihat seram, namun dengan segala perkembangan dunia medis, menangani appendicitis dapat dianggap cukup mudah dengan tindakan bedah. Jika kalian merasakan sakit yang tidak hilang-hilang, jika tiba-tiba semakin parah, atau bahkan jika kalian tidak merasakan apa-apa dan tiba-tiba terasa sangat nyeri, akan lebih baik jika kalian berkonsultasi ke dokter bedah terdekat. Karena jika ditunda, kondisi appendix akan semakin parah dan akan membuat tindakan bedah yang dibutuhkan semakin Terus rumit. penyebabnya apa tadi? Bagaimana? Apakah kalian Bakteri. dapat merasa lebih Ngerti. tenang mengonsumsi makanan pedas? Yuk, beritahu orang Maksudnya sekitar kalian korelasinya? bahwa mereka tidak perlu meninggalkan makanan favorit mereka. Jangan lupa subscribe untuk mendukung kami dalam mengedukasi lebih jauh lagi. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Nih tadi tuh sampai sini nih. Tahu aku mana ya? Oh nggak ada sih tulisannya. Yang si appendix itu tuh bakteri dia tuh menyumbat. Oh intinya tuh karena bakteri Oh, menyumbat nah kan? itu. Karena bakteri menyumbat yang blokir ini kan? Iya. Bukan karena makanan pedesnya kan? Berarti makanan pedes nggak ngaruh sama usus buntu. Kayaknya enggak. Saran aja nih Min, inflamasi peradangan, intestis, usus, pakai bahasa yang umum. Ya benar, inflamasi itu pembengkakan peradangan, itu bahasa ilmiahnya. Oke, terakhir kita mau lihat yang mana? Mie instan. Duh, tadi udah pedas mie instan. Cakep. Apakah mie instan berbahaya? Let's go. Guys yang sering makan pedas, makan mie instan. Ada sedikit orang di Indonesia yang suka dengan mie instan. Selain enak, mie instan itu termasuk murah dan sangat praktis. Namun, di balik Goceng. kenikmatan mie instan, ada nggak sih ancaman bagi kesehatan tubuh kita? Ayo. Seperti yang banyak orang bilang, terlalu banyak mengkonsumsi mie instan itu tidak sehat. Tapi apa alasannya? Dalam mie instan terdapat kandungan lemak jahat dan kandungan garam yang tinggi, juga bahan pengawet, MSG, dan zat pewarna. yang Setahuku membuat sih mie instan garamnya yang makin bahaya. Lemak Ma- jahat yang kita sudah bahas di video sebelumnya dapat Nggak menyebabkan pengawetnya sih. inflamasi yang berujung pada penyakit jantung, stroke, dan masalah pencernaan. Sedangkan garam, jika terlalu banyak dikonsumsi, Garam tinggi. dapat menyebabkan tekanan darah naik dan ujungnya memberatkan kerja jantung dan mengganggu kinerja organ lain dalam tubuh. Kebanyakan mie instan juga rendah serat dan protein. Serat penting untuk kesehatan sistem pencernaan, sementara protein dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan sel. Suatu penelitian dari Korea Selatan menyatakan bahwa semakin sering seseorang mengkonsumsi mie instan, maka resiko untuk menderita sindrom metabolik akan semakin tinggi. Sindrom metabolik adalah kumpulan kondisi berupa tekanan darah tinggi, meningkatnya porsi lemak tubuh pada bagian perut, dan tingginya kadar kolesterol dan trigliserid. Kondisi yang terjadi pada saat yang bersamaan ini meningkatkan resiko kita untuk terkena berbagai macam penyakit termasuk diabetes. Meskipun begitu, beberapa pakar melihat potensi besar dalam mie instan. Mie instan yang dapat diakses oleh berbagai kalangan dapat dijadikan alat untuk menambah asupan vitamin dan mineral sehingga Alat menurunkan resiko asupan. malnutrisi. Contohnya, suatu penelitian di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan menyatakan bahwa mie instan yang diperkaya dengan zat besi dan vitamin A dapat mengurangi resiko anemia dan penyakit mata tanpa memandang tingkat sosial dan ekonomi. Kesimpulannya, mie instan memang tidak baik jika dikonsumsi terlalu sering. Namun, potensi mie instan masih dapat digali lagi untuk membantu memberantas malnutrisi karena aksesnya yang mudah tanpa halangan
perkembangan faktor sosial dan ekonomi. Diinovasiin Sebagai penikmat mie lagi. instan, kira-kira kalian mau nggak kalau diajak untuk mengembangkan mie instan agar lebih sehat? Apakah kalian suka membahas fakta-fakta seperti ini? Bagi Oke. teman kalian memahaminya juga. Jadi dengan karena baik. orang Indonesia suka mie Masa depan instan, instan yang lebih para cepat. peneliti ingin Jangan menginovasi mie instan biar jadi mie yang sehat, yang bisa bernutrisi. Kan udah banyak juga sekarang mie sehat, walaupun masih ada kadar garamnya. Apa sih ya tadi untuk ini ya, Menutrisi, apa namanya, mencegah malnutrisi. iya. Iya sih. Tapi jangan banyak-banyak ya guys, tidak baik. Tidak baik makan sendiri bareng-bareng. Oke, thank you so much for watching. See you next time dan bye bye.